Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Masih semangat mau memuji Tuhan. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Komsel akan diadakan setiap minggu. Hari Senin ada multikultural bersama Pastor Fani. Hari Rabu bersama Pastor Doni. Kamis ada Pastor Ray. Jumat ada Pastor Fani dan Pastor Villa. Kemudian Sabtu sama Puspa. Doa syafaat via Zoom bersama Pastor Nun di setiap hari Rabu jam 7:30. Mari diajak semua jemaat dan pelayan Tuhan untuk join. Kemudian ada retreat pada tanggal 29 Maret sampai 1 April. Kegiatan Sabtu ada NYC. Itu dia diadakan setiap bulan pada setiap bulan minggu pertama dan ketiga. Kemudian ada ibadah Wolonggong setiap bulan juga pada minggu kedua. Kemudian nursing home ada setiap bulan juga pada minggu ketiga. Kemudian ada praise and worship setiap bulan juga pada minggu keempat. Mari kita sama-sama hadir setiap kegiatan-kegiatan kita, lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tahan hentinya kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dari pagi sampai sore hari ini Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah puji-pujian kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap bersorak di nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita semua bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya.
daripada Sone Minda ini. Amin. Musik mantap.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dulu sejenak di hadapannya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terasa berat, tak seorang pun mengerti.
pada siang hari ini kami ingin naikkan syafaat kami kepadamu Bapa. Benar Tuhan, terkadang kami bingung tentang apa yang terjadi dalam hidup kami. Dunia yang tidak semakin baik, perekonomian yang makin memburuk dimanapun terjadi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pelihara kami sampai hari ini karena ada tujuan Tuhan yang belum selesai di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah syafaat kami Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana sudah selesai pemilu beberapa waktu yang lalu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kedamaian di Indonesia Bapak, untuk pemerintahan yang ada dan pemerintahan yang akan datang Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang memberkati dan menyertai para pemimpin di Indonesia Tuhan. Untuk Prime Minister Australia juga Tuhan Kau berkati Bapak. Untuk government yang ada di beberapa state yang ada ini Tuhan berkati Bapak. Seluruh peraturan yang ada biarlah itu dibuat juga seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati government dan juga Australia ini Tuhan, di mana tempat kami tinggal. Dan juga Tuhan berikan hikmat kepada kami sehingga kami mampu mengusahakan apa yang ada Tuhan percayakan kepada kami saat hari ini, sehingga genaplah firman Tuhan, dimanapun orang percaya itu ada Tuhan pelihara dan juga kami akan mengusahakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga untuk retret yang akan datang pada tanggal 29 hingga 1 April nanti Tuhan. Tuhan Kau berkati pembicara yang ada Bapak, dari mulai keberangkatan Tuhan, kesehatan hamba-Mu ini. Juga Kau berkati biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu dan tersampaikan kepada kami semua umat-umat yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu Bapak. Biarlah lewat momen Paskah ini Bapak, momen retret ini Tuhan, kami disegarkan kembali Bapak. Biarlah lewat momen ini juga Tuhan kami ada kegerakan-kegerakan yang baru Tuhan. Bukan hanya sebuah program Tuhan, tapi ini mengubah banyak keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk para umat Tuhan di tempat ini yang sedang struggling mengenai pekerjaan Tuhan, mengenai perekonomian, mengenai keluarga Bapak, relationship dengan suami, istri, anak atau apapun Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberi jalan keluar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Peribadatan yang ada Bapak, Tuhan berkati para gembala-gembala dan visi mereka. Biarlah mereka tetap menjalankan visi Tuhan dan jagailah mereka agar tetap on the track dengan visi mereka Tuhan. Biarlah pada akhir tahun ini kami dapat melihat para umat-umat Tuhan dapat menyelesaikan visi dan misi dengan baik, finish well Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Ini kami semua Tuhan, umat-Mu, sudah kami naikkan syafaat kami kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Makasih Yesus. Kita merasakan kebaikan Tuhan Yesus pada minggu ini. Mari kita diam sejenak. Kita rasakan kebaikan Tuhan. 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita kembalikan kebaikan Tuhan pada hidup kita. Dia sungguh baik. Mari katakan Tuhan Yesus baik dan lembut. Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyi dengan lembut. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik di dalam hidupan kami Tuhan. Kami tidak henti-hentinya mengatakan Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang baik pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dan menyembah, sujud hadapan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus. Nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Kau indah Tuhan. Ku cinta Kau selalu,
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Karena layak dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku serahkan firman Tuhan pada hamba-Nya. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini Tuhan. Sungguh ya Bapak, kami terus mau memuji, menyembah Engkau di tempat ini ya Bapak. We feel your presence here Lord. We know that you are here Lord. Kami mau Tuhan meneduhkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapak. Biar suara-Mu merema di dalam hidup kami, mengubahkan kami berpikir, mengubahkan cara kami Tuhan melayani, mengubahkan kami bekerja ya Bapak. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau berperkara di tempat ini Lord. Kami waiting for you to speak more. Thank you. Dan berkati juga hamba-Mu yang kami layani. Taruhkan hikmat, knowledge, understanding yang dalam daripada-Mu. Thank you Jesus. Semua yang ready berkata amin. Saya persilakan duduk semuanya. Shalom. Panas hari ini. Enggak ya, adem. Minta itu. Saya minta, apa itu namanya? Iya. Oke, sore hari ini saya akan mensyariatkan firman Tuhan. Judulnya For Time Management. Kayak ini ya, kayak seminar ya. I hope not ya. Oke, tahun ini tahun apa? Apa yang sudah ditaruhkan ke dalam hidup kita beberapa minggu ini? Tahun apa? Tahun kuda? Tahun kelinci? Dragon. Apa menjadi visi dan tema dari House of Sacrifice tahun ini? Wiser time and money. Itu ya yang 2 poin terpenting menurut saya, very valuable in life. Amen. Kata Tuhan kita nggak boleh cinta uang. Ada tertuliskan untuk cinta waktu? Banyak sebenarnya ya. Dalam arti bukan cinta waktu seperti apa, tapi memanage. Oke, sebelum saya lanjut ke for time management, itu ada ayat di Genesis yang bilang gini, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita tuh nggak dibiarkan untuk duduk diam dan memandang. Amen. Duduk diam dan memandang, kemudian burung datang kasih kita makan. Gak ada. Tapi di situ dituliskan cultivate. You have to work on it. You have to make it right. Karena itu yang sudah dipercayakan ke dalam hidup kita. Semua orang mempunyai waktu hidup berbeda. Amin. Ada yang kira-kira beriman gak? Aku sampai 120 tahun. Aku sampai 150 tahun. Ada gak? Saya rasa gak ada. Karena kita berkata sesudah 70 tahun, 80 tahun isinya apa? Kesusahan, sengsaraan, ya kaki udah lemah gitu ya. Mau beli makan udah susah. Yang kerja di HCN you know lah. 80 tahun itu seperti apa? Exactly 80, 90. Saya punya klien 93.
Amazing. Jadi itu, semua orang punya waktu berbeda dalam hidupnya. Amin. You can be 50, you can be 20, you can be 30, you can be 110. Manusia terlama Australia baru meninggal, 100 something, 10 something. I read the newspaper. Jadi ingat bahwa semua punya waktu yang berbeda. Tapi dalam sehari semua waktunya sama. For time management. Karena kemarin Pastor Iwan yang lain sudah membahas apa itu hikmat. Sorry teman-teman. Apa itu wisdom dan apa itu, semua udah mengerti. Wisdom kata Pastor Iwan apa? Membedakan ya, kalau nggak salah dia bilang gitu. Kemampuan membedakan. Wisdom juga kemampuan untuk mempergunakan knowledge. Kita nih semua punya knowledge. Semakin banyak kamu knowledge into the Bible, maka semakin wise. Itu fakta. Itu the truth, the fact. Semakin banyak kamu membaca berita, ya itu yang kamu become gitu. Nah, ini yang saya find out. Problem comes always. Saya nggak tahu ya, yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda atau more detail. Saya kurang detail, yang saya ambil general. Two things. Problem berbeda itu, datang problem. Satu kena evil atau spirit attack. Kalau kalian baca Jobs, Ayub, Tuhan mengizinkan. Untuk tahu Ayub itu seperti apa sih, ya kan? Didapati Ayub nggak berdosa sama sekali. Spirit attack, evil itu dimensinya cuma dua, in the past and now. Tuhan dimensinya in the past, now and future. Jadi spirit attack, evil attack always brought up something from your background. Lu kemarin berbohong, hari ini kok ke gereja ngapain? Gak ada guna, orang itu gak ke gereja. Kemarin lo menyakiti istrimu, ngapain ke gereja? Gak usah dulu tuh bohong dia, munafik. Itu spirit attack. Nah, spirit attack dia bisa datang lewat apa aja, terutama dia bisa memakai manusia. Terbukti, Ayub, sahabat-sahabatnya dipakai, karena abis itu ada suatu pembicara berkata, setelah ayat berapa, kalian gak akan melihat ada evil di situ. Ada si setan. Kenapa? Karena yang turun tangan adalah dipakai dari pemikiran orang lain, dipakai dari kelakuan orang lain, dipakai dari assumption orang lain, advices orang lain, yang akhirnya ingin menjatuhkan Ayub. Kalau saja Ayub jatuh, maka dia berdosa. Karena didapati dia sebagai seorang yang saleh dari perbuatan, dari mulut, dari everything dia saleh. Pada waktu itu Ayub menang. Itu spirit attack. Kedua, terbukti dari unwise choices, words, attitude. Saul salah satu contohnya. Menurut saya nggak wise banget dia. Ya, dari pilihan-pilihannya sungguh tidak wise. Terbukti dari words-nya, the way he thinks, apa yang dia keluarkan dari mulutnya tuh bisa dibilang rubbish gitu. Ya kan? Pastor Iwan pernah berkata kemarin bahasanya ini ya keras gitu. Ya kan? Ya, rubbish from the mouth of, maksudnya bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi bisa juga mengeluarkan kata-kata yang gak wise. Itu how the spirit comes. How problems come. Sekarang pertanyaan saya, dari dua ini kira-kira kita yang mana ya? Kita yang mana? Adakah dua-duanya perlu doa dan puasa? Ya, dari dua ini, selalu dari dua ini. Oke. Kemudian, on. Kesini. Gak bisa, Ci. Oke. Didapati kata hikmah itu artinya hokmah. Ini beberapa aja. Tapi ini salah satu yang membuat kita mengerti bahwa hikmat itu bisa diimplementasikan ke dalam banyak hal.
Kita jangan punya pemikiran gini, hikmat itu datangnya cuma dari mulut, salah satunya. Kalau kita minta advices dari orang, kata-kata yang berhikmat itu salah satu. Tapi ada banyak, Daniel CS, Daniel the Brothers. Ya, kemampuan intelektual didapati dia lebih pintar dari orang-orang di sekitarnya. Bener? Intelektual, that's the wisdom. Itu hikmah. Jadi kalau kamu merasa hari ini kamu pintar, ya saya rasa semua pintar di sini. That's hikmat yang datangnya dari mana? Dari atas, dari Tuhan sendiri. Kedua, Keluaran 31 ayat 3, Bezalel dan Aholiab. Ini awal-awal saya belajar khotbah, saya bawa Bezalel, Aholiab, jadi ini nyantol banget. Kalian pengertian pengetahuan. Bayangin mereka dikasih tugas untuk membangun mesbah. Itu kan ini gampang ya, cuma berapa elemen. Kalau mesbah itu elemennya banyak kan, ada ukirannya, ada permatanya segala macam. Pribadi yang membangun adalah Bezalel dan Aholiab. Mereka bukan seorang imam, orang biasa. Cuma didapati, dikasih Tuhan roh keahlian, roh pengertian, roh pengetahuan. Maka mereka lah yang punya tugas Bezalel dan Aholiab untuk menjadi ketuaku. Kemudian Keluaran 28 ayat 3, roh keahlian, salah ketik, membuat pakaian imam. Bu Nur itu berhikmat itu, membuat pakaian soalnya. Perlu hikmat bikin pakaian, bener? Cari dana perlu hikmat gak? Perlu. Di kamar mandi berdoa, Tuhan ini apa, masa dari $2 kapan ngumpul 10.000-nya? Ya, berhikmat, cari dana berhikmat untuk kerajaan Allah. Pastor Jensen Franklin berkata gini, orang yang memikirkan kerajaan Allah, the kingdom of God, gak mungkin hidupnya sengsara. Tuhan pikirin dia lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan pikirin dia untuk dia dipakai untuk memberkati gereja Allah. Amin? Amin. Jadi beberapa orang ditaruh hikmat untuk menjual tongseng. Enak gak hari ini? Enak. Untuk menjual perkedel. Saya promosi sedikit ya Bu, biar minggu depan kita. Saya setiap minggu saya bilang, ayo laku gak ya? Gitu. Deg-degan saudara, deg-degan. Saya sampai emes, wow. Ya kan, that's hikmah untuk memasak. Nah saya bukan orang yang pintar masak. Kalau buat orang yang pintar masak ya mungkin ini knowledge buat mereka, pengetahuan. Tapi buat saya hikmat, mencampur semua makanan itu jadi enak, itu hikmat itu. Ya kan? Kedua, 2 Samuel 20:22, kecerdikan dan kebijaksanaan. Ini perempuan yang gak bernama, kalau kalian buka amazing. Karena dia berdiri di tengah peperangan. Ada satu perwira yang ingin menggulingkan Raja Daud waktu itu. Peperangan yang sangat sengit. Kemudian perempuan ini dikatakan berdiri di tengah dengan kebijaksanaannya, memberikan keputusan, mengumpulkan perwira-perwira perang untuk menghancurkan lawan yang akan menghancurkan King David. Ini luar biasa. Kalian buka 2 Samuel 20:22, itu namanya, gak ada namanya pokoknya. Di situ disebutkan penuh dengan kecerdikan dan kebijaksanaan yang akhirnya bisa memenangkan peperangan. Wanita mana tuh yang ada hari ini kayak gitu? Bukan soal rumah tangga aja, tapi peperangan untuk menjaga King David. Keren, keren banget. Amin. Kemudian saya hari ini nggak berbicara hikmat, tapi saya berbicara waktu. Pengkhotbah 10:10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Siapa hari-hari ini yang berkata, Tuhan tenagaku terlalu besar yang aku keluarkan. Tuhan tidurku nggak cukup loh karena kebanyakan kerja. Tuhan ini, Tuhan. Kalau engkau merasa seperti itu, why not you ask God for the wisdom? Ada yang percaya nggak sih wisdom itu benar-benar ada? Apa bengong-bengong nggak percaya gitu? Percaya nggak wisdom itu ada? Ada. Untuk berdiri di sini berbicara perlu wisdom nggak? Perlu saudara, bukan cuma ngomong doang. Kemarin Pastor Noah bilang, semakin engkau menerima challenge untuk men-sharingkan firman Tuhan, semakin engkau berhikmat. Amin. 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 Karena harus mengandalkan hikmat Tuhan. Di ruangan tadi pagi berdua-dua sama Bapak. Bapak sebelah sini, sebelah sono saya. Ya kan? Untuk apa? Untuk berdoa, untuk mencari apa hikmat Tuhan.
Jadi kalau kita belajar dari pengkhotbah, hikmat adalah kunci keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Kalau kalian nggak percaya hikmat bisa bikin kalian berhasil, perlu dicelup lagi. Water baptism, Holy Spirit baptism. Amin. Oke, ini ada survei. Surveinya tuh pastor di US tahun 2021. Para pastor US ditanya, Protestan ya, what aspect of pastor personal life need attention today? Mencengangkan saudara. Yang tertinggi apa? Time management. 51%. This is happening. Ini research di US. Kedua, balance between work and home 43%. Children 29, married 26, caring for aging parents 23, financial stress 18. Haleluya. Nggak ada financial stress yang too much ya, pastor. Amin. Tapi time management. Time management ini penting. Kalau kita nggak berhikmat, efeknya akan kemana-mana. Akan efek kamu punya time for looking after your parents, will affect to children, affect everyone. Berhati-hatilah. Ada lagi, ini menarik. Oke, kita berbicara soal fokus. Siapa yang selalu ada handphone di samping kanan kirinya? Saya, ya kan? Ternyata handphone itu bisa jadi dikatakan bahwa takes your time lot. Survei mengatakan the average person get one interruption every 8 minutes. Setiap 8 menit loh. Bayangin, not even 10 minutes. Setiap 8 menit kita akan distract. 7 kali per hour. Satu hari 50 sampai 60 kali. Banyak ya. The average interruption take satu kalinya 5 menit. Berapa menit tuh? 4 jam. 50% of average work day. Dan kemudian 3 hour of waste time per day. Jadi 3 hours of waste time per day add up after all things. Nah ini dia. 15 hour in work week. Interruption. Kalau kita ada di situ, misalnya kita jadi, oh iya kayaknya aku 8 menit nih. Setiap 8 menit interruption. 15 jam seminggu kita kehilangan waktu percuma. Dikali kalau bikin martabak dapat berapa kok? Mie tongseng berapa 15 jam, ya kan? That's a lot, benar-benar a lot. Nah, saya ingin membawakan satu firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kalau kita buka New King James Version, maka ini dikatakan itu judul paling besarnya Walk in Wisdom. Waktu saya buka ini, wah ternyata Tuhan udah kasih ya caranya untuk kita jadi orang yang berhikmat dalam keseharian. Kita baca. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Kelihatan nggak? Okay. Verse 15, look carefully then how you walk, live purposefully and worthily and accurately, not as unwise and witless, but as wise. Jadi mau hidup di dalam kebijaksanaan harus with purpose, walk with purpose every day, every minute, every hour. Secondly, worthily, sesuatu yang worth, sesuatu yang berguna, sesuatu yang punya manfaat. Accurate according to the Lord, bukan accurate menurut kita. Ya. Kedua, nah ini yang mau saya point out, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish and thoughtless and foolish, but understanding. Cici boleh buka itunya Indonesia, Cici. And firmly grasping what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for there is debauchery, but even fill and stimulate with the Holy Spirit. Speak out the one another in
psalm and hymn and spiritual song, offering praise with voices and making melody with all your hearts to the Lord. All the time and for everything give thanks in the name of our Lord Jesus to God and Father. Be subject to one another, our reverence for Christ. Jadi satu, harus punya purpose. Kalau mau menjalani kehidupan dengan Kristus. Kedua, making very most of the time. Dalam arti buying up opportunity. Dan saya find out satu ini. Nggak usah nggak apa-apa. The Greek word for opportunity. Apa? Ternyata artinya kita harus mengusahakan kesempatan yang ada itu dipakai dengan sebaik-baiknya. Itu Greek word-nya. Dan kemudian evil itu arti sebenarnya the negative moral quality of person atau action yang oppose, yang berseberangan dengan Tuhan dan His goodness. Jadi bayangin saudara, kalau setiap hari kita nggak pernah pakai waktu kita untuk make up the opportunity untuk seek the Lord, untuk seek the wisdom, and then bisa dikatakan hari itu kita dikuasai oleh evil thought. Karena evil like drag us from the Lord. Segala sesuatu yang drag us from the Lord itu kita udah nggak make up the opportunity. Jadi kalau dikatakan verse 16 berkata, making the very most of the time because the day is evil, itu artinya seperti itu. Siapa yang kenal Pastor Miles Monroe? Gak ada yang kenal sih. Tahu ada ya? Kenalan gak ada ya? Dia udah, iya Miles Monroe. Udah pass away, kecelakaan pesawat, suami istri lagi perjalanan untuk conference, pesawatnya jatuh, bang, meninggal dua-duanya. Tinggal anak dan anaknya 2. Pembicara yang sangat hebat dipakai Tuhan. Kemudian dia berkata seperti ini, time is currency, alat tukar. Hati-hati pakainya. Kalau kita cuma berpikir uang alat tukar, salah. Time is also currency. You will spend a lot of time to buy, maybe opportunity work, maybe to buy back your family, to buy back the ministry. Is this currency? Banyak kita berpikir time is time, it's gone. Tapi nyatanya time is currency. Everyone has the same amount 24 hours. Resultnya beda apa sama? Resultnya berbeda. Kenapa? Kalau kita punya uang $24, resultnya akan berbeda apa yang akan kita beli. Saya sih punya $24, saya larinya beli apa? Beli kopi 1. Ya kan? Ada orang lain $24 beli apa? Mungkin beli kerupuk, mungkin beli tahu gejrot. Result berbeda. Sama, time is currency, resultnya akan berbeda. Saya berbicara di anak muda, kemarin saya pulang Indonesia, saya tanya, adakah di sini teman-teman, adik-adik yang menyesali masa lalunya? Ternyata banyak saudara, masih hidup di dalam masa lalu, kepahitan, luka. Most of them say yes, belum bisa melupakan, belum bisa berdamai. Sampai hari ini, itu kan waste of time, belum ada pemulihan. Hati-hati, the way you trade your time itu akan menjadi seperti itulah kamu. Kalau Pastor Iwan bilang gini, kamu gak cakep-cakep nonton film Korea, yang cakep dia gitu. Saya tanya sama suami saya, makin cakep mangkang. Kalau saya makin cakep, berarti saya gak nonton ya. Ya, jadi kalau kita kalau kita kebanyakan nonton ya, makin hari kita halu, tau gak halu? Kayak masuk di dalam film itu. Tiap hari kita bergosip. Mulut kita jadi apa? Jadi loncer, saudara. Ketemu orang selalu keluar gosip. Kemarin saya punya klien ngajak, Vila kita pergi ya gitu. Ayo pergi. Ketemulah segerombolan ibu-ibu 12 orang. Yang 50 up, 60. Ya kan? Vila maaf ya, loncer. Oke, tante, it's okay. Nggak berhenti ngomongnya. It's okay, let her talk. It's alright. Tapi iya, itu yang terjadi. Kalau itu tiap minggu dibiarkan, ya udah gulung. Jadinya seperti itu. Time is currency. Apa yang kamu tukar hari ini, itu yang akan kamu dapat di masa tuamu.
Bapak, Ibu, kalau kalian baca Titus 2 is very kaya akan kaya akan pembelajaran bagaimana kita harus berlaku dalam hidup kita. Di situ dikatakan, anak muda kau bijaksana, suami kau harus bijaksana, istri kau harus bijaksana, wanita-wanita tua kau harus bijaksana, wanita-wanita muda berperilakulah dengan baik. Buka Titus 2. Suami, bijaksana memakai waktumu, jangan menyesalinya nanti waktu kamu tua. Suami dan istri, bapak ibu punya waktu berdua, mantap, ya kan? Itu kalau udah tua nanti ya 90 tahun, kita ganteng suami kita suka nanya, ih kamu siapa? Gitu. Udah 95 tahun udah demensia, lupa. Jadi daripada nanti 95 baru ganteng istrinya, why not you do it today? Amin? Amin. Masih ingat, masih cantik, belum pada melorot. Ya, jangan nanti 92, ya bang, kamu lupa namamu siapa? Di build up dari sekarang. Enggak pada waktu kita umur 90 baru build up. Karena time is currency. Kalau kita hari ini nggak memelihara hubungan kita, ya you wait the time, waktu kita umur 90, ya kita nggak akan namanya menuai apa yang kita tabur. Udah cuek-cuekan ya. Dan dia bilang, how you trade your currency, that's how you will become. Kemudian quality of life depending on how you trade your time. Itu dia, Miles Monroe. Oke. Masih seger? Seger. Alright. Hiduplah penuh dengan hikmat terhadap harap orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Oke, ini dia. For time management. Saya waktu merenungkan firman Tuhan, apa yang harus saya bawa? Kemudian semua udah keren-keren nih. Ada hikmat ini, hikmat itu, hikmat segala macam hikmat keluar. Ya kan, saya bingung apa Tuhan. Saya ingat saya dapat pelajaran ini waktu saya kelas teologi ministry. Saya lupa tapi apa namanya ya. Kemudian saya cari. Ini dia. Jadi for time management ini ada penulisnya siapa, cari, saya lupa mencantumkan namanya. Maaf. Dan ini banyak dipakai di ministry dan di luar ministry. Satu, bagaimana cara mengatur waktu kita dengan baik. Satu, do. Do yang apa? Yang penting dan mendesak. Anak sakit hari ini, jangan dibawa besok. Hari ini, do. Cause is important and urgent. Important and urgent. Two, delay. Tunda, schedule, decide, later on, kerjakannya. Penting, tapi tidak mendesak. Kamu bisa delay itu. Kamu bisa tunda itu. Kamu bisa schedule itu. Delegate. Tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Ya. Hapus, delete. Tidak penting dan tidak mendesak. Gak penting, ngapain? Mau ke gereja nih ya, ngatur sepatu biar lurus dong. Itu gak penting itu. Jangan dikerjain sekarang, udah mau keluar dari pintu. Ya. Gak penting ngerapiin kasur dulu gitu. No, itu delay. Kenapa? Tidak penting dan tidak penting dan tidak mendesak. Ini kalau mau kerjain kita perang dunia ketiga lah. Oh iya, sorry, ini namanya dia. Namanya dia ini Eisenhower Decision Matrix. Ya tadi ya. Important and urgent, do it. Important but not urgent, schedule. But unimportant but urgent, biar kalian nggak pusing ini deh bagiannya. Di dalam ministry ini harus, apalagi pastors. Pak, bisa ketemu nggak? Bu, bisa ketemu nggak? Telepon 5 orang hari itu. Gimana? Isi sebagian yang to help you. Nggak ada, Cik. Satu lagi, Cik. Nah ini nih dia, bagiannya gampang. Ya, important but urgent, do it. Oke, important not urgent, decide, do it later on. Not important but delegate, but urgent, delegate. Not important but not urgent, delay. Kenapa? Karena kamu itu punya keluarga. Karena kamu itu punya istri. Amin, istri? Yang perlu ke salon, yang perlu
pedicure, manicure. Nah, kamu punya anak. Saya percaya gini, kalau suami kuat di dalam rumah tangga untuk ngelit, untuk bangun mesbah, untuk membicarakan Tuhan, keluargamu gak kemana-mana. Mana suara bapak-bapak? Keluargamu gak kemana-mana. Waktu engkau tua, engkau gak nangis. Istri juga sama. Kalau engkau sekarang bangun waktumu, hubunganmu dengan anakmu, gak nangis saudara. Benar, saya sudah melihat banyak. Dan saya belajar banyak dari both side. Keluarga yang begini, keluarga yang begitu. I learn from it. It is called wisdom. Wisdom juga berbicara ketika kita belajar dari kesalahan orang. It's called wisdom. Alright. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Urgent gak? Buat siapa itu urgent? Siapa yang berkata itu important? Now you have to do it. Now. Not later on, but now. Cause it's important and is urgent. Kenapa dikatakan urgent? Karena kalau kamu tunda, kamu lupa. Kalau kamu tunda, kamu males. Ibadah yang Pastor Iwan selalu dengungkan. Ibadah gak cuma berbicara engkau datang ke gereja setiap minggu sekali. Kata ibadah berarti you live with godliness. Cari artinya. You live with godliness in every day. Itu ibadah. Jadi bukan hari Minggu. How you live your life, apakah itu dengan karakter Allah, dengan tertuju kepada Tuhan atau bukan? Kalau engkau nggak mengerjakannya, berarti itu bukan ibadah. Ibadah, how you walk your life, how you do your life with godliness. Kemudian hubungan, penting apa enggak? Pastor Benny menunda nggak hubunganmu? Enggak, tiap malam dia chatting, tiap malam dia video call. Untuk apa? Membangun hubungan. Hubungan itu dibayarnya dengan waktu. Ada orang yang menganggap hubungan itu penting dibayar dengan hadiah. No, waktu udah cukup. Kalau ada lebih ya hadiah. Kalau ada lebih ya emas. Kalau ada lebih ya diamond, ya kan? Kalau nggak ada, waktumu sudah sangat cukup sekali. Waktu itu untuk membangun hubungan. Hubungan yang baik terjadi karena ada waktu yang disacrifice. Amin. Is urgent. Ibadah urgent, hubungannya juga urgent. Terutama hubungan suami istri, hubungan anak, family. Di luar itu bisa masuk kategori yang lain. Kemudian delay atau schedule. Call the family, emails and everything like that. Delay. Ada nggak kira-kira hal yang lain yang termasuk kata delay? Penting sih, tapi bisa di reschedule. Hah? Holiday, penting nggak? Penting. Bisa di schedule nggak? Bisa. Holiday, hobi. Kerja itu hobi apa? Kerja masuk mana ini? Olahraga. Kerja important and do it now. Apalagi kalau merah, now. Ya. Jadi call the family, email, holiday itu nggak urgent. Kau bisa delay. Bisa di-delay. Apalagi hobi, nonton, berlibur, shopping, window shopping. Jajan hari ini delay, apa penting enggak? Itu important and yet urgent. Gak bisa di-delay. Karena perutnya gak bisa di-delay ya. Oke, kemudian delegate. Nah, kita harus belajar delegate. Ada satu orang yang pembicara untuk khusus parenting. Dia bilang gini, salah satu keahlian atau kemampuan yang orang tua harus manage adalah melepaskan. Anak harus emas untuk dilatih. Sama, di dalam keluarga harus berani mendelegasikan.
2 Timotius 2 ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. So, kalau kalian ditawari suatu kesempatan untuk melayani Tuhan, sebenarnya pemimpin kalian tuh ya they able to do it with excellent spirit, I believe. Tetapi ketika mereka mau membagi itu kepada kita, satu, karena dia percaya sama kita. Amin. Kemudian kedua, dia mau kita bertumbuh. Siapa di sini yang masih suka ogah-ogahan? Bertobat ya. Bertobat. Delegasi itu bukannya gak ada kerjaan gue kasih, enggak. Because they know you able to do it. They know that you have wisdom on it. They know that you have skill on it. Oke, keterampilan, keahlian ada di situ. That's why they delegate it for you. Bukan sembarang, saudara. Let's say praise and worship department. Is it easy? No. Selamat menjalankan tugas David. It's not easy, but kamu akan belajar. Kita akan belajar banyak. Sama, pastoring juga sama. Easy? No. Never easy. Tapi siapa yang mempercayakan mimbar ini kepada kita? Ya, of course, the leaders. Karena mereka mau memberi kita kesempatan dan delegate. Mereka kan nggak mungkin terus-terusan ya main musik terus-terusan jadi main musik gitu. Perlu trusting. Maka anak-anak di trust untuk melayani Tuhan. Rumah Tuhan berbicara soal satu whole unity, body of Christ. Body of Christ. Gak bisa terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah ya jalannya pelan, rame-rame jalannya banyak, maka perlu delegasi. Di dalam rumah tangga perlu delegasi nggak? Perlu. Urus ya listrik, coba lihat berapa itu meterannya. Saya udah paling pusing kalau suruh ngurus listrik, saudara. Suami saya bertanya, kalau saya nggak ada gimana? Kamu nggak bisa ngurus listrik? It's okay, saya cari rumah kontrakan yang kecil. Ya, nggak perlu ngurus meteran listrik. Pusing soalnya. Delegasi, kenapa? Karena bisa dipercaya. Kenapa? Karena membantuin. Terus kalau kita nggak bisa nggak minta suami? Nggak bisa, harus mau. Kenapa? Karena perlu ditolong. Delegasi. Isin bensin dong, please. Bensin mobil. Gimana cara bukanya ya? Belajar. Delegasi. Kalau belum bisa buka tangki, aduh, bertobat. Ya, delegasi. Kamu thinking too much, sometimes people itu ya, kan ada tuh yang namanya sanguin, melankolis, dan beberapa itu, kadang ada orang yang maunya pleasant people. Jadi dia berlalu berkata iya, tanpa membedakan. Nah ini 4 hal ini bisa kita pelajari untuk kita dapat berkata no, yes, urgent, very important. Kenapa kalau enggak, kita akan masuk ke dalam hari-hari yang katakan tadi, the day is evil. Kita wasting time, akhirnya tujuan Tuhan gak tercapai dalam hidup kita. Bukan Yakub, siapa namanya? Joshua. Waktu dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar, umur dia berapa? Dikatakan 95. Kemudian ketika dia selesai, dikatakan dia 110. Kurang lebih berapa tahun? 17 tahun. Tapi sebelumnya itu dia sama Musa berapa tahun? 50 something waktu dia terima mandat untuk mengintai. 55. Bayangin dalam waktu 17 tahun saudara, kalau dia nggak wise memakai waktunya, kalau dia nggak belajar, saya rasa dia nggak sampai pada tujuan Allah yang Allah taruh dalam hidup dia. Amin. Jadi you have 70 years old maybe, you have 80 years old maybe, pakai dengan wise, cause time is currency. Kau yang punya baby, anakmu tuh nggak kecil selamanya. 13 tahun dia sudah bisa balik bertanya kepada kita, Mam, yang penting ke gereja itu rapi. Ya I know, I'm the one who very passionate sini. Kamu dengar dong kata mami itu. No, yang penting rapi. Celana hijau, bajunya orange, dalamannya bercak-bercak. Enggak betah ya. Tapi anak kecil 13 tahun udah balik. Mam, yang penting ke gereja rapi. Oke. Di umur segitu.
Kalau kita nggak bisa mendidik dia, nggak memberikan waktu kecilnya mereka. Selamat. Papa, Mama, Amon, bangun hidupmu dengan Tuhan, bangun mesbah keluarga. Bangun pembelajaran firman Tuhan di dalam rumah tangga. Amin. Lanjut, yang terakhir. Drop it. Shopping bisa di drop it ya? Gak penting dan tidak mendesak. Yes, of course. Drop it, delay. Nah gak penting dan kecuali shopping beras ya, kamu mau makan kan pingsan. Shoes cleaning. Ini orang lagi marak di dalam rumah saya. Shoes cleaning, mau kemana Ci? Oh shoes cleaning, oke. Penting nggak? Nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi kalau kalian ada waktunya, nggak apa-apa. Tapi kalau mendesak, banyak appointment, banyak yang harus dikerjakan, drop it, delete. Ya kan? Changing curtain, delete. Udah mau ke gereja, tunggu bentar ya, aku mau charging curtain dulu, kan nggak wise. Jadi ada tadi satu apa? Dua, delay atau reschedule. 3, delegate. 4, delay atau drop it. Ini bagian yang dipakai di dalam banyak di-sharing untuk sekolah-sekolah ministry yang saya berharap kita bisa juga mengingat ini sehingga kita bisa memakai waktu kita dengan wise. Ini contoh-contohnya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ya. A person who has wisdom is always prepared and recognize potential threats before they can cause any damage to him. Saudara, kalau kita nggak memakai hari-hari kita, waktu kita dengan baik, come back to us badly. Kata Tuhan nggak ada yang pernah terlambat buat datang memperbaiki segala sesuatu. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, dan kita termasuk orang yang nggak berhikmat, termasuk orang yang bodoh. Dalam time management, saya harap semuanya bisa pelan-pelan namun pasti. Be prepared and recognize. Hari Minggu udah mulai bertanya nih, udah mulai melihat. Senin aku ngapain, Selasa aku ngapain, Rabu aku ngapain, Kamis, Jumat ngapain, Komsel catat. Because this is urgent and important. Catat, ibadah catat. Kalau kamu nggak bisa pakai pemikiranmu sendiri ya dicatat. Komsel is important, doa is important. Prepare yourself. Jangan lupa doa setiap pagi, setiap hari. Jangan dilewatkan. Because the day is evil. Okay? And then hikmat itu datangnya dari atas. Jadi mintalah hikmat senantiasa. Saya nggak bisa berbicara banyak mengenai time management. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau hikmat yang datang dari atas sifatnya begini. Hikmat yang datang dari atas kata murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Time schedule-mu menghasilkan sesuatu yang baik ya. Ya. Time schedule-mu membuat orang penuh dengan damai sejahtera enggak? Time schedule-mu penuh dengan yang murni-murni yang buat kerajaan Allah enggak? The kingdom of God. Ya. Itu aja saudara yang saya bisa sampaikan sore hari ini. I hope everyone will learn. Saya juga belajar 4D time management. Saya percaya yang dikatakan oleh siapa itu Musa yang menulis ya, ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Mau bijaksana nggak semua itu? Itu berkata perempuan tua mengajarkan perempuan muda. Lelaki juga harus bijaksana. Cari hikmat Tuhan. Apa yang mau diajar kalau kita nggak punya hikmat? Kalau kita nggak punya hikmat yang keluar dari mulut kita wasteless. Saya undang pemain musik pada kemana ini? Saudara, kita nggak selamanya hidup ya.
Kita semua punya amount yang berbeda, usia yang berbeda. Dan one day kita akan kembali kepada Bapa. Saya ingat perumpamaan mengenai talenta. Tuhan kasih 1, Tuhan kasih 5, ya. Kemudian Tuhan tanya mana hasilnya. Kemudian Tuhan bilang, menyala engkau dari hadapanku, karena engkau hambaku yang tidak setia. Talenta itu mengajarkan saya sesuatu yang sangat penting, bahwa apa yang Tuhan kasih dalam hidup harus dicultivate, harus dimanage, termasuk waktu dan uang. Hari ini saya berbicara waktu. Apa yang sudah kau tabur buat keluargamu hari ini? Apakah anakmu sudah mengenal Tuhan? Dan back kita ke heaven, saya rasa Tuhan gak akan tanya tuh berapa rumahmu, berapa hartamu, tapi yang Tuhan tanya apakah kamu sudah memberitakan firman Allah kepada anak-anakmu. Yang gak punya anak-anak rohani, apakah kau sudah look after? Ibadah terkecil, gereja terkecil ya keluarga. Ya, waktu itu berharga, is valuable, is currency. Kalau kita spend it royal, boros, nggak pakai dengan baik, kita nggak punya lagi untuk membalikan segala sesuatunya. Dan waktu juga yang akan terus memurnikan hidup kita, apakah kita tetap kuat dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam iman. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini. Ajar kami Bapa. Singgah saya pada kemana ya? Kita belajar hari ini saudara. Yang belum mempunyai saat teduh, komitmen saat teduh lagi. Yang masih belum punya waktu ibadah dengan Tuhan beserta keluarga, sediakan waktu sama-sama melayani Tuhan, sama-sama beribadah, karena itu yang terpenting dalam hidup. Amin. Dari firman Tuhan yang ditulis oleh Musa, dia berkata, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, biar kami bijaksana. Itu yang ditulis Musa. Dia mengerti bahwa hari-hari itu harus di-manage, harus di-maintain dengan baik, karena kaitannya adalah akan memperkaya hidup kita. Kita menjadi orang yang bijaksana atau kita tidak menjadi bijaksana. Bijaksanalah saudara dalam mengatur waktu. Ada keluarga yang butuh engkau,
Ada keluarga yang mengingini waktumu, ada pelayanan yang mengingini waktumu, ada Tuhan yang rindu untuk ketemu dengan Engkau. Semua harus di-manage dengan baik, biar kita bisa menuai nanti hal yang baik juga, bisa menuai anak-anak yang takut akan Tuhan, bisa menuai anak-anak yang cinta akan Tuhan, yang cinta akan ministry. Biar kita tabur dari sekarang, just do it now. Biar kita mengerti bahwa esensi ibadah itu benar nyata, harus dipunyai oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada pernah kata terlambat dalam segala sesuatu. Buat Tuhan, Tuhan gak pernah memblank seorang pun. Mari datang, mari mempunyai komitmen yang baru untuk merubah schedule kita. Siapkan waktu untuk benar-benar melayani keluarga, melayani sesama, dan hidup kita maksimal. Ketika Tuhan panggil, maka Dia berkata, well done anakku, kau faithful di dalam time management. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Benar Bapak. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan arah yang semakin hari semakin efektif, terutama di dalam mencari Engkau Tuhan. Kami mau menyediakan waktu kami lebih lagi untuk mencari Engkau, untuk mempelajari firman-Mu dan berbuah di dalamnya ya Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Biar Engkau terus bekerja sampai kami pulang Tuhan. Roh Kudus Engkau tilik setiap hati kami dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur in the name of the Lord. Amen. Ayo kita mempersiapkan envelope dan mempersiapkan persembahan kita sore hari ini. Offering Indonesian Christian Fellowship, BSB tertera di sana dan account juga tertera di sana. Ada Mission Fund, saudara
Jire Indonesian Christian Fellowship Commonwealth Bank. Bagi yang mau melakukan mission, silakan dikirim ke rekening bank tersebut. Semua sudah ready, mari kita berdoa dan mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami mau mempersembahkan apa yang menjadi Tuhan, kepercayaan yang datang daripadamu Tuhan. Kami mau membawa, biarlah Engkau pilih setiap hati kami, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita di dalam memberi, yang bersyukur di dalam memberi. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan memberi dengan sukacita saudara. Yesus tak pokok dan aku jalannya, terus tinggal di dalamnya, ku berubah sekali firman-Nya, renungkan siang dan malam, apapun yang kau buatkan berhasil. Sekali lagi yuk. Ajarku bertemu berdua dengan tinggal di harapannya dan jadi dalamku susah pokok aku jalannya, terus tinggal di dalamnya, ku berdua sekali firman-Nya, renungkan siang dan malam, apapun yang kau buatkan berhasil, apapun yang kau buatkan berhasil. Ini luar biasa ya, hikmat itu bisa membuat orang sukses, bisa buat orang berhasil. Sukai firman-Nya karena firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Benar ya? Jadi ini lagu yang kita nyanyikan sudah hampir 1 tahun 3 bulan. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, cari hikmat Tuhan. Ya, jangan segan-segan ketemu Tuhan. Tuhan minta hikmat Tuhan. Tuhan minta hikmat hari ini Tuhan. Minggir dulu dari mobil, dari jalan. Tuhan, hikmat Tuhan. Tuhan, perlu hikmat Tuhan hari ini. Doa dulu, Tuhan, aku perlu hikmat Tuhan buat ngambil keputusan ini dan itu. Ya, saudara, supaya hidup kita bisa jadi lebih bijaksana. Tuhan, beli gak ya Tuhan? Tanya Tuhan dulu. Tuhan, boleh gak ya ngajak keluarga makan? Tanya Tuhan dulu. Ada hal yang mungkin perlu ditunda kan ya. Minggu lalu saya nunda makan malam orang. Mereka mau makan keluar di restoran, saya bilang beli itu dulu. Minggu lalu tunda gitu. Saudara, banyak hal yang kita perlukan untuk buat hidup kita bijaksana. Saya kecelek beberapa kali karena saya dengerin khotbah yang case-nya berat-berat ya. Kalau saya jadi orang itu yang ngambil keputusan waktu itu, saya salah ternyata. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang talenta, pasti kalau saudara jadi seperti saya, saudara pasti mau yang ngambil yang satu itu, pasti saudara mau kasih ke orang yang punya 2 talenta, bener gak? Karena orang yang punya talenta ini lebih dikit, baru punya 4, yang 1 kan udah, yang 5 kan udah punya 10, bener gak? Tapi saudara bukan Tuhan, salah. Make sense gak saudara? Di case-case seperti kayak begitu, kita salah ternyata. Dan saya belajar Tuhan,
banyak salah ya kita kalau nggak nanya, ngambil keputusan dulu. Berarti kita harus banyak ngambil keputusan. Itulah sebabnya everyday connect sama Tuhan, everyday cari wajahnya Tuhan, everyday dengerin khotbah. Bluetooth saya khawatir banget Bluetooth saya rusak. Tuhan, ini alat, tools buat saya belajar. Ini kerja keras saudara. Yang ini yang rusak, bukan yang ini. Saya lebih rela yang ini yang rusak daripada yang ini. Kenapa? Yang ini lebih kasih saya belajar banyak. Yang ini lebih sedikit. Rusak pisang dah. Lah. Apa deh? Saudara tahu kenapa yang ini lebih sedikit, yang ini lebih banyak belajar? Tahu kenapa? Saya berharap hari saya dipenuhi sama penumpang supaya saya dapat berkat lebih banyak, benar gak? Kalau dapat berkat lebih banyak, saya perlu yang ini yang lebih kerja, karena yang ini ditempel di sini. Sambil saya driving orang, ini khotbah jalan terus, audio Bible jalan terus. Saya nggak perlu ngajak mereka ngobrol, ini jalan terus. Nah, satu hari saya pikir ini rusak karena nggak ada suaranya, kecil banget suaranya. Kalau yang ini supaya kuping saya nggak satu budek, satu bagus, saya ganti setiap kali ada orang udah turun. Yang ini saya ganti jadi yang ini supaya kuping saya yang ini juga kepake, yang ini istirahat. Masuk ke sini. That's how I do it. Saudara pakai waktu saudara dengan baik atau enggak? Tiap hari saya masih mengupayakan. Bisa 5 khotbah, bisa 6 khotbah, bisa 7 khotbah. That's how the wisdom comes from. Itu sebabnya saya hari ini masih bisa melayani jiwa-jiwa. Kalau enggak, sudah nggak tahu di mana. Ini buat saya tools. Kalau malam-malam ini jadi alat hiburan. Sedikit-sedikit lah ada stand up comedy dan yang lain sebagainya. Cuman I think menurut saya pakai waktu saya sebagian besar untuk belajar dan untuk bisa melayani Tuhan. Saudara, kemarin di nursing home ada satu bapak-bapak orang Malaysia, dia mau keluar. Dia mau keluar dari nursing home gitu. Dia bilang, kasih tahu dong saya kodenya. Bener ya? Kasih tahu dong saya kodenya supaya saya bisa buka pintu sendiri. Jangan. Kenapa? Karena takut dia keluar sendiri. Bener ya? Saudara. Nah, di situ tuh waktunya tuh. Saya skip banyak tontonan supaya nanti saya nggak perlu ngegerecokin anak, kenapa ya anak gua nggak datang lihat gua ya gitu ketika udah di nursing home. Itu waktunya saya nonton hal-hal yang saya nggak tonton hari ini, karena itu bisa delay ntar. Hari ini saya mau puas dulu melayani Tuhan supaya nanti tua saya nggak perlu khawatir saya kekurangan tempat untuk melayani. Make sense, saudara? Kalau nanti ditanya, kamu udah tua, apa yang kamu puas setelah kamu menjadi tua? Saya akan bisa jawab, saya puas sudah melayani Tuhan. Saya puas sudah melayani jiwa-jiwa. Saya puas sudah main musik, sudah 20 tahunan lebih. I am puas. Nanti kalau masih ada dapat 20 tahun lagi, saya bisa berkata, saya puas sudah 40 tahun melayani Tuhan. Kalau masih dapat 50 tahun, saya 50 tahun, udah 90 tahun, udah kesusahan semua, nggak mau ah. Nggak mau. Saudara, ayolah pakai waktu yang kalau bahasanya dia delete, bahasa saya sunat. Sunat, potong sekarang, delay, simpen dulu, tontonanmu simpen dulu.
nanti ada orang-orang yang gak bakal kasih kodenya kamu buat keluar rumah untuk melayani. Ada waktunya nanti kamu mau melayani, orang-orang bilang jangan, di rumah aja. Nah di situ tuh saatnya kita nonton yang banyak. Ya, jangan sekarang, delay dulu, delay semua. Yang bisa ditunda, tunda. Menurut saya retreat nggak bisa ditunda, nggak bisa. Saudara, untuk dapat pembicara retreat itu kita perlu berjuang, fight sama schedule-nya mereka. Benar ya? Schedule-nya mereka, schedule-nya venue, schedule-nya liburan di sini, schedule-nya liburan anak-anak. Itu kita fighting beberapa faktor supaya kita bisa retreat, saudara. Fighting. Berapa kali sih kesempatan untuk kita retreat dapat pembicara yang sama? Berapa kali? Kita sudah 16 tahun di sini dan baru sekali ke bagian Pastor Rubin Ong. Baru sekali kebaktian Pastor Jonathan Patiasina, baru sekali kebagian Pak Stephen Agustinus, benar gak? Ya 3 kali sih kebagian Pak Victor Farak Nimela. Mau nunggu kapan? Nunggu 20 tahun lagi, belum tentu 20 tahun lagi Pak Rubin Ong lagi yang datang, benar gak? Menurut saya, ayo kita retreat sama-sama supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kadang-kadang itu connecting puzzle satu dengan yang lain. Di retreat, Pak Rubin Ong berkata bahwa kamu buka tanganmu, dari tanganmu akan bangkit satu generasi. Itu Pak Rubin Ong. Satu lagi di kebaktian muda, Pak Jose Carol, dia gori jauh, kamu bangun berdiri, dia deketin saya, tumpang tangan, kamu nilai diri kamu terlalu kecil. Kamu gak tahu apa yang ada di dalam hidupmu. Didoain, ngegelepar, jatuh, ya setengah meter kali, mundur gitu. Kamu nilai diri kamu terlalu kecil. Kamu gak tahu apa yang ada di suara. Kamu gak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kamu gak tahu apa yang ada di dalam hidupmu. Gak berapa lama, saya rekaman. Saya gak pernah menyadari kalau hidup saya itu bisa dipakai Tuhan. Ya siapa? Pinter enggak? Ganteng? Ya sedikit lebih ganteng sih. Itu ya. Hai, saudara, itu connecting puzzle. Untuk kami bisa kuat yakin banget bahwa kami ada di sini, itu connecting beberapa nabiah. Yang satu ibu istrinya Pak Petrus hadir. Kalian akan seperti Yohanes di sini, seperti Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan bagi anak-anak Tuhan supaya anak-anak bisa itu. Kamu akan berseru bertobat, kerajaan sudah dekat. Hari ini saya masih menyuruh orang sih, ayo bertobat. Masih menyuruh orang, pesannya masih sama karena itu tugas kami. Ada satu lagi Ibu Gloria Bahman. Ini orang nabiah yang pernah bilang sama Pak Petrus Agung, gerejamu akan jadi terbesar di Asia Tenggara. Itu waktu gerejanya dililit hutang gitu. Kayak mana itu gereja dililit hutang, jemaatnya masih dikit bisa jadi gereja terbesar di Asia Tenggara. Dari situ booming, bikin Holy Stadium dan lain sebagainya, kebaktian puluhan ribu orang datang. Saudara, itu kumpulan. Saya bersyukur itu orang yang sama tuh. Masih ingat gak, Cok? Kita datang ke toko kacamata, ya masih ingat ya? Toko kacamata, gembala sidang kita datang, kita minta didoain di situ. Dia lagi pesen kacamata, nyari kita itu hidupnya ada di mana, supaya hikmat itu benar-benar konfirmasi demi konfirmasi itu dapat. Sampai di sini kita yakin banget kalau kita ada di sini untuk melayani Tuhan. Makanya kita jagain banget delay yang bisa kita delay. Kita sebenarnya bisa kerja lebih banyak dan dapat duit lebih banyak, sebenarnya bisa. Tapi kita delay dulu yang itu. Aku mau melayani Tuhan terlebih dahulu. Kita maintain hidup kita cukup supaya kita bisa mengerjakan
yang Tuhan mau. Amin saudara. Ya kita bangkit berdiri. Saya berharap saudara punya keberanian untuk sunat. Cut. Potong. Yang ini dipotong, yang ini dipotong, yang itu dipotong, yang ini dipotong. Dosa dipotong, kebencian dipotong, iri hati dipotong, semua dipotong. Yang saudara harus berani ambil keputusan supaya hidup kita bisa melayani Tuhan. Keyboard itu canggih sebenarnya saudara. Canggih itu tuh yang di tengah itu tuh. Yang di pinggir itu juga canggih, cuman sedikit bermasalah, saya mau jual. Yang ini nih, canggih sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan, cuman nggak ada waktu buat nguliknya. Ada banyak hal potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tapi kita nggak punya waktu banyak untuk mencari hikmat Tuhan, bahwa Tuhan itu menaruh banyak sekali. Seperti Pak Yose Carroll bilang, kamu nilai diri kamu terlalu kecil, kamu nilai diri kamu terlalu rendah. Tuhan taruh besar, kamu nilai diri kamu rendah. Well, saya anggap itu sebagai sebuah kekuatan baru, bahwa Tuhan, aku mau mulai melihat seperti cara Tuhan melihat. Aku mau mulai lihat diri aku seperti cara Tuhan melihat. Ya, saudara, yang bisa ditunda, tunda. Yang bisa dihapus, sunat. Ya, yang bisa diperjuangkan, perjuangkan. Amin, saudara. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh sama-sama bersekutu, beribadah bersama-sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menghargai waktu kami Tuhan, bersama-sama bisa berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan seiman, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. What a privilege Tuhan. Suatu anugerah yang besar Tuhan Yesus yang Kau taruh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami orang-orang yang mau belajar mengasihi Tuhan, mau belajar mencintai hukum-hukum-Mu Tuhan, mau belajar mencintai kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, mau belajar mencintai kepribadian-Mu Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mungkin ini waktunya Tuhan buat kami berhenti berdoa. Tuhan, jawab keinginan kami Tuhan, jawab doa-doa kami Tuhan. Mungkin ini saatnya kami untuk berkata, Tuhan, kami mau jawab semua keinginan-Mu Tuhan. Mungkin ini saat dan waktu yang tepat Tuhan. Kami memikirkan keinginan-Mu. Kami memikirkan masa depan yang Kau taruh dalam hidup kami Tuhan, supaya itu bisa terwujud. Ajar kami Tuhan memakai waktu-waktu kami dengan baik hari ini Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. 10 plus 20. Mungkin buat manusia itu berat Tuhan, tapi kami mau belajar. Kalau itu keinginan-Mu Tuhan, kami mau mengupayakan, kami mau jawab keinginan-Mu Tuhan. Kami mau upayakan Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin kami harus tunda. Yang penting Engkau disukakan, yang penting keinginan-Mu jadi dulu, yang penting hal yang ilahi itu jadi. Seperti Yusuf, ketika Yusuf sudah menikah dengan Maria, di dalam kondisi Maria sedang mengandung Tuhan Yesus. Yusuf menahan dirinya untuk tidak bersetubuh dengan Maria sampai Tuhan Yesus lahir. Yang artinya apa? Dia menahan kesenangan pribadinya. Yang penting Tuhan lahir dulu. Yang penting Tuhan dulu. Yang penting rencana ilahi dulu. Yang penting rencana keselamatan dulu. Yang penting hal-hal yang rohani dulu. Hal yang membuat aku senang, aku bisa kok nunda, entar lagi Tuhan. It's okay Tuhan, entar lagi Tuhan. Karena kan ada ayat, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau yang Engkau punya belum lahir Tuhan, yang aku biarin gak apa-apa dulu Tuhan. Kalau yang punya Engkau Tuhan belum kelihatan jadi Tuhan, aku mau pakai waktuku untuk yang itu dulu Tuhan. Biar itu jadi dulu Tuhan. Buat kesenangan aku Tuhan, aku tahu Tuhan,
pasti aku akan dapatkan Tuhan. Yang penting aku mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belajarlah menunda sesuatu. Alkitab banyak survei yang berkata bahwa anak-anak yang bisa menahan diri untuk ngambil marshmallow yang diizinkan, kamu boleh ambil sekarang, kamu dapat marshmallow itu. Tapi kalau kamu tahan diri, kamu akan dapat lebih. Dari survei itu, anak-anak yang bisa menahan dirinya di masa tuanya, mereka dapat yang lebih baik. Sukses itu adalah kesanggupan untuk menahan diri. Sukses itu adalah kesanggupan untuk menahan kesenangan kita. Sukses itu adalah hikmat, dan hikmat itu berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami mau belajar Tuhan, menahan kesenangan kami, menahan kesenangan kami Tuhan, untuk kesuksesan hal-hal yang rohani boleh terjadi lewat kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati Tuhan setiap orang yang hadir hari ini, yang sudah beribadah bersama-sama, yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat rencanamu Tuhan, rancanganmu atas hidup kami Tuhan. Biar kami Tuhan melahirkan hal-hal yang rohani lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, mempergunakan waktu kami Tuhan. Yang harus kami lakukan, kami akan kerjakan dengan segera Tuhan Yesus. Yang kami harus delegasikan, kami akan belajar mempercayakan orang untuk mendelegasikannya itu Tuhan. Yang kami harus delay, yang harus kami tunda Tuhan, kami akan belajar menundanya Tuhan Yesus. Yang kami harus potong, kami akan sunat itu dengan senang hati Tuhan Yesus. Karena kami mau belajar memakai waktu kami dengan bijaksana. Kau juga memberkati Pastor Villa yang sudah sharing hari ini Tuhan. Kau memberkati kehidupannya jadi lebih heran lagi, jadi lebih hebat lagi, jadi lebih ajaib lagi. Karena Tuhan akan memakai kehidupanmu dengan luar biasa. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya mendapatkan dan siap mendapatkan berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Semangat buat retreat. Sekali lagi semangat buat retreat.